Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Rabiul Awal 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, kalau seorang guru menerima hadiah dari orang tua murid sedangkan pihak sekolah tidak membolehkan, hukumnya bagaimana? Ya, tidak boleh. Karena seorang guru ketika bergabung pada suatu sekolah, ya, dia terikat dengan peraturan-peraturan yang ada pada sekolah tersebut, sehingga dia harus mentaati peraturan-peraturan yang ada ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas persyaratan-persyaratan antar mereka. Artinya ketika sudah ada persyaratan-persyaratan antar kaum muslimin, maka hendaklah harus melazimi persyaratan yang sudah disepakati tersebut. Nah, termasuk di dalamnya seorang guru ketika bergabung pada suatu pesantren misalnya. Nah, aturan pesantren tersebut terhadap guru kan ada itu. Nah, maka begitu masuk tentu saja dia sudah terikat dengan peraturan-peraturan tersebut. Kecuali kalau dia minta izin, ini untuk peraturan ini saya tidak bisa melakukan, saya izin. Nah, itu sesuai kesepakatan juga. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Dan biasanya larangan untuk menerima hadiah dari orang tua murid itu kaitannya dengan masalah keadilan ya, supaya kalau kita sebagai guru bersikap kepada siapapun murid kita, tidak ada pilih kasih atau pilih-pilih sikapnya. Nah, kalau ada orang tua yang memondokkan anaknya misalnya di suatu pesantren atau menyekolahkan anaknya di suatu sekolah, kemudian orang tua ini suka memberikan pemberian-pemberian kepada gurunya, tentu saja mereka bisa dari sebab kemanusiaan sehingga menyebabkan jadi pekewuh kalau mau menegur anaknya yang salah karena sudah sering diberi hadiah. Nah, maka itu kaitannya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darar wa la dirara, tidak boleh memadarati, tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Ustaz, apa yang dimaksud ama dalam hadis tersebut? Ini maksudnya hadis tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lihat hadisnya ya. Ini hadis diriwayatkan di dalam kitab Sunan. Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh para sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah? Di mana sih Allah Subhanahu wa taala berada sebelum menciptakan makhluk-makhluknya? Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah di mana? Nah, Rasul mengatakan kana fi amain, dia berada pada ama, ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada hawa atau angin. Wa ma fawqahu hawa, di atasnya juga tidak ada hawa. Wa ma thamma khalqun, waktu itu tidak ada makhluk sama sekali. Arsyuhu 'alal ma, sehingga sananya Allah di atas air. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai dhaif oleh Al-Albani, tetapi diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sementara Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, derajatnya hadis ini hasan. Jadi ringkasnya, kalau menurut Syekh Albani hadis ini dhaif, sementara menurut At-Tirmidzi hadis ini hasan. Nah, sekarang apa makna ama? Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan qala Yazid bin Harun, ini perawi hadis ini mengatakan al-ama ay laisa ma'hu syai'. Yang dimaksud ama ya Allah tidak beserta siapapun juga. Tapi ada tafsiran lain, yaitu yang di dalam footnote-nya Ibnu Majah disebutkan al-ama as-sahab. Ama itu artinya adalah awan. Nah, terus gimana maksudnya? Allah berada di awan, gimana maksudnya? Qala katsirun minal ulama, berkata kebanyakan ulama atau banyak dari kalangan para ulama, ini termasuk hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita beriman kepadanya dan kita pasrahkan ilmunya atau hakikatnya kepada zat yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggaplah hadis ini sahih. Maka Allah berada di awan itu gimana? Nah, kita juga nggak ngerti hakikatnya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak dahulu kala, qadim sifatnya, tidak ada permulaannya. Yang ada permulaannya itu adalah manusia ya. Semua yang memiliki permulaan itu adalah manusia ya. Permulaan kita misalnya lahir tahun berapa? Tahun 2000 misalnya. Berarti engkau itu permulaannya tahun 2000 tersebut. Itu makhluk.
Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim, tidak ada permulaan sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Mau tanya, hukum memakai bejana dari emas kan haram. Lalu bagaimana hukum menyimpan dan membuatnya, dan mohon disertakan dalilnya. Syekh Ibnu Baz pernah ditanya tentang masalah ini ya. Beliau menyebutkan di dalam fatwanya bahwa menyimpannya atau memilikinya saja juga tidak diperbolehkan. Beliau mengatakan al-awani minadz-dzahab wal fiddah, bejana-bejana dari emas dan perak, la yajuzu iqtina'uha, tidak boleh untuk mengiqtina'nya. Iqtina' itu memiliki atau merawat atau menyimpan. Wala syurbu fiha walal aklu, tidak boleh juga untuk makan, tidak boleh juga untuk minum, karena Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu, jangan minum, fi aniyatil dzahab wal fiddah, pada wadah emas dan perak, wala ta'kulu, jangan makan juga padanya. Nah, apakah ini hanya khusus makan minum? Kita temukan dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya wasairu wujuhil istimal, seluruh bentuk-bentuk penggunaan tidak boleh. Tidak hanya makan minum. Sehingga seandainya ada sendok dari emas, tidak boleh juga, karena itu juga termasuk penggunaan. Ada pulpen dari emas, tidak boleh, karena itu juga termasuk apa? Penggunaan. Nah, yang boleh untuk apa? Untuk perhiasan. Misalnya untuk anting-anting, untuk kalung, untuk gelang, ya, perhiasan tubuh atau perhiasan baju. Jadi kalau perhiasan tidak ada masalah, tetapi kalau untuk penggunaan-penggunaan inilah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak boleh menyimpannya dan juga menggunakannya, bagaimana membuatnya? Ya, yang zahir ya, tidak boleh untuk dipakai. Untuk apa dibuat gitu kan? Jadi tidak usah dibuat nih. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam dosa. Apa bedanya itsmun, dzanbun, kabair dan sayyi'at? Itsmun artinya dosa, dzanbun artinya juga dosa, kabair artinya dosa-dosa besar, sayyi'at artinya dosa-dosa kecil. Jadi kalau kabair dengan sayyi'at jelas ya, dosa itu memang dibagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar-besar itu kalau mau berhenti darinya atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus tobat darinya. Tapi kalau yang dosa-dosa kecil maka bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal hasanati yulhibnas sayyiati. Ini pada surat Hud ayat yang ke-114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan keburukan-keburukan. Nah, sayyiat ini menurut ahli tafsir adalah itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bisa dilihat misalnya di dalam kitab Tanwir Miqbas, tafsirnya Ibnu Abbas atau tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, adapun dosa-dosa besar, apa itu definisinya? Kita bisa lihat definisinya di dalam kitab ini ya. Mu'jam Lughatil Fuqaha. Tulis saja Al-Kabirah. Karena Al-Kabirah itu mufrad, bentuk mufrad dari Al-Kabair. Al-Kabair itu bentuk jamaknya. Nah, di sini beliau menjelaskan Al-Kabirah itu jamaknya kabair. Kullu ma aujaba haddan fid dunya. Tiap dosa yang menyebabkan adanya hukuman had di dunia. Misalnya zina, ini dihukum had dengan rajam kalau sudah muhsan ya. Minum-minuman keras dipukul 40 kali cambukan atau sampai 80. Au wa'idan fil akhirah, atau menyebabkan adanya ancaman di akhirat kelak. Ka'aklir riba, seperti makan riba ya, diancam nanti akan bangkit dari kuburan dalam keadaan sempoyongan seperti orang kesetanan ya. Kemudian persaksian dusta, kemudian durhaka kepada orang tua. Was-saghirah ma duna dzalik. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak seperti hal itu. Nah, adapun perbedaan antara tadi itsmun dengan dzanbun ini saya tidak mengetahuinya ya. Tapi memang gini, di dalam bahasa Arab itu ada namanya muradif. Muradif itu sinonim. Nah, kaidahnya mengatakan baina kulli muradifaini farqun wa in daqqa. Antara dua sinonim itu pasti ada perbedaan, meskipun itu sangat tipis sekali perbedaannya.
Nah, maka dzanbun dosa, itsmun dosa, ya, sayyi'atun juga dosa. Apa perbedaan masing-masing? Yang zahir bagi saya itu karena sifat-sifatnya, ya. Sifatnya dosa itu menyebabkan keburukan menimpa kita, maka disebut sayyi'ah, misalnya begitu, ya. Ala kulli hal ada perbedaannya, tapi saya tidak mengetahui secara pasti. Ilmu furuq lughah, perbedaan-perbedaan bahasa saya belum mempelajarinya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah menerima hewan sapi atau kambing dari orang Nasrani untuk kurban? Di beberapa tempat sekarang banyak yang lembaga Nasrani yang memberi hewan sapi atau kambing. Kalau saya tolak. Kalau ditanya kenapa engkau menolaknya, ya saya bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nuhitu an zabtil musyrikin. Sesungguhnya aku ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemberian orang-orang musyrik. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Meskipun tidak secara mutlak, ya, dilarang menerima pemberian musyrik, karena buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah dari Muqayqis raja Mesir, demikian juga hadiah dari Uqaidir, penguasa Dumatul Jandal. Tetapi secara umum bahwasanya ada larangan untuk menerima hadiah atau pemberian dari orang-orang musyrik. Nah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa itu maksudnya kalau dia menginginkan adanya hubungan yang kecintaan antara mereka dengan umat Islam, nah, maka dilarang untuk menerima pemberian tersebut, karena hukum asalnya adalah wabada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha. Telah jelas antara kita umat Islam dengan orang-orang non-muslim al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Nah, itulah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berqudwah atau beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, maka kalau saya tolak dengan dasar hadis tersebut, nggih. Wallahu a'lam. Berikutnya, ada seorang yang pernah diajak hutang bank oleh suaminya untuk mengembangkan usahanya. Setelah dia berkeinginan untuk bertaubat dan tidak hutang bank lagi, nah selang beberapa tahun suami ngajak hutang bank lagi karena tergiur dengan bunga yang kecil. Tapi istri punya pendapat lain, yaitu beli barang itu lewat BMT Syariah agar terhindar dari riba. Akhirnya suami tidak setuju dan lebih memilih kredit ke dealer. Mohon solusinya. Kredit ini sebenarnya hukum asalnya boleh, ya, tetapi yang menjadi masalah adalah kreditnya, akadnya biasanya ada akad riba padanya. Misalnya denda, nih. Kalau telat membayar maka menjadi lebih tinggi apa yang harus dibayarkan. Nah, ini kan berarti mengandung riba di sini. Karena itu solusinya, ya, kalau sudah terlanjur ya gimana lagi? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi, dan segera diselesaikan pelunasannya, dan jangan sekali-kali telat membayar, karena kalau telat membayar nanti akan ada denda, dan itu adalah termasuk riba menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Adapun solusi kalau belum melakukan hal tersebut, maka solusinya adalah kalau memang kita tidak mampu membeli secara langsung kontan dan kita sangat membutuhkan, jadi butuh motor betul-betul tetapi tidak bisa membelinya dengan kontan, maka ada dua solusi. Solusi pertama, kita membeli yang kita mampu saja, second nggak ada masalah, yang penting bisa terpakai, tidak harus baik, ya jelek pun nggak ada masalah, yang penting bisa terpakai. Karena intinya kan kita memerlukan kendaraan, intinya kan itu, tidak harus bagus kan. Solusi yang kedua, kita pinjam kepada seseorang yang sudah paham agama, orang ngaji yang kaya, ya, yang dia bisa membelinya secara kontan. Setelah itu kemudian kita akan membeli dari dia secara kredit. Nah, jadi kreditnya kepada apa? Orang yang sudah paham agama, bukan kepada dealer dan sebagainya yang mereka tidak pernah ngaji, sehingga mereka tidak akan memahami masalah-masalah seperti ini. Solusinya begitu. Ya, jadi kredit hukum asalnya boleh asalkan tidak mengandung riba padanya. Nah, maka kredit yang aman, kredit kepada sesama rekan-rekan kita yang sudah paham agama, yang sudah sama-sama ngaji. Baik, terakhir, salat witir itu 3 rakaat itu kita duduk di tahiyat awal ataukah tidak? Tidak. Dan dalam rakaat itu baca surat apa tidak? Iya, baca surat. Dan kalau salat fardu rakaat 3
dan 4 kan tidak baca surat. Oh ya, betul. Jadi gini, sholat witir itu tidak sama dengan sholat maghrib yang 3 rakaat ya. Kalau sholat maghrib memang pada rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah tidak baca surat. Tapi kalau sholat witir maka rakaat pertama sesuai sunnah Nabi membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Ada juga yang menambahkan Al-Falaq dan An-Nas, tapi riwayatnya didhaifkan oleh Imam Ahmad, sehingga kalau saya pribadi tidak membaca 2 surat tersebut pada akhir rakaat salat witir. Dan salat witir tidak boleh dilakukan 3 rakaat seperti salat maghrib, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, la tashabbahu bi salatil witri salatal maghrib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian serupakan salat witir kalian dengan salat maghrib kalian. Artinya apa? Tidak boleh 2 rakaat kemudian tahiyat awal kemudian rakaat yang ketiga. Jadi ringkasnya salat witir 3 rakaat itu ada 2 cara. Cara pertama, antum langsung salat witir 3 rakaat langsung. Jadi tahiyatnya sekali saja di akhir nih. Cara yang kedua, antum salat witir dengan cara 2 rakaat salam. Habis itu wirid boleh, kemudian mengerjakan sesuatu yang kita perlukan, misalnya minum dan sebagainya boleh. Nah setelah itu tambah lagi 1 rakaat ya. Jadi niatannya tetap witir, tetapi caranya apa? 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar, dan itu dia memarfu'kannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.